mengikuti acara secara virtual. Yang saya hormati, yang saya banggakan para undangan sekalian. Kecubung Batu dari Kalimantan. Sangat indah disanding dengan berlian. Berhubung ini adalah acara kesehatan, sehat dan berkah semuanya kita doakan. Jadi nilai kesehatan seringkali baru terlihat kalau sudah sakit. Gitu ya dok ya? Kata seorang pujangga mengatakan kesehatan ini ibarat mahkota. Ya, mahkota yang tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Kalau pakai mahkota itu yang memakainya nggak melihat, yang melihat orang yang di sana. Ya. Nah, ini kesehatan juga seringkali nggak terlihat, kecuali kalau sudah sakit. Itu dong. Dulu saya nggak sadar-sadar. Ya. Saya hobi basket dari remaja sampai sekarang sebenarnya hobi. Baru terlihat nilai kesehatan bagi kita setelah saya dinyatakan oleh Dr. Hardi jangan main basket lagi. Karena ada cedera di lututnya, usia 61 katanya, yang main hentak-hentak supaya segera bukan diperhatikan kali dok ya. Saya tawar beliau kurangi. Nah, itulah nilai sehat, khususnya apalagi di masa pandemi. Ya, kita sangat dibelajarkan oleh Tuhan. Ya, diberikan pelajaran oleh Tuhan bahwa sehat ini sangat-sangat berharga bagi kehidupan. Ya, sehingga dikatakan the health is everything. Ya, kesehatan ini segala sesuatu. Tidak ada nilainya, ya, jabatan, pangkat, posisi mulia, harta nggak ada nilainya ya, dibanding kesehatan. Jadi kalau sudah sakit ataupun sudah lupa, sudah rendah, ya untuk itu saya atas nama pemerintah, atas nama pribadi mengucapkan ribuan terima kasih ya, pada Hermina yang selama ini sudah kerjasama dengan pemerintah dan juga tentunya membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat Kota Depok dan sekitarnya juga ya bahwa yang memanfaatkan rumah sakit bagus seperti Hermina ini juga oleh warga tetangga Depok. Ya, jadi ini sangat membantu. Yang kata Tuhan kita bisa menyelamatkan satu jiwa dalam kehidupan itu sama halnya kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Luar biasa. Jadi itu untuk nilainya hebatnya dokter. Jadi harus hormat sama dokter-dokter. Ya, tapi sebaliknya kalau kita mencederai satu orang dalam kehidupan itu sama kita mencederai ya seluruh umat manusia. Ya, makanya ada aturan atau etik dokter dan ada istilah malpraktek. Kita upayakan bahwa kita berupaya berikhtiar untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dan masyarakat kita. Apalagi persoalan emergensi Batam ini ya. Jadi dengan adanya emergensi Batam ini untuk mengurangi stres warga masyarakat yang kadang-kadang ya dia panik ketika terjadi hal sesuatu yang tidak biasa dihadapi, panik mau kemana dan bagaimana ya, sehingga dengan kepanikan itu kadang-kadang malah menambah satu penyakit yang sebenarnya bukan penyakit gitu ya. Misalnya ada orang bangun tidur lalu dia ke kamar mandi karena dia kurang aware terhadap antisipasi kesehatan dan sebagainya, akhirnya dia sedikit terpeleset terjatuh di kamar mandi. Ya, dia panik kok bisa terjatuh. Nah, ternyata dengan paniknya ini stres juga ini akan menjadi sebelum munculnya sebuah penyakit yang kadang-kadang belum muncul sebelumnya. Yang muncul ya hipertensinya tinggi, kambuh dan sebagainya. Oke, ya bisa didatangkan ambulans ya, tolong ya. Iya Bapak, ya. Gratis ya? Gratis Pak. Alhamdulillah. Ya terima kasih banyak. Monggo. Ya. Selamat pagi. Ya.
Oke, terima kasih itu sudah terbukti ya. Ya. Baik, terima kasih. Bismillah, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, pelayanan eksekutif Rumah Sakit Hermina dengan ini kita resmikan. Kalau dulu, sekarang yang ada panik button punya polisi, punya kesehatan, emergency button. Jadi ketika ada hal-hal apa di rumah segala macam, kalau kita nanti di Play Store ya, Play Store biasa nanti bisa Android untuk minta bantuan kedaruratan, dan ini sangat membantu warga masyarakat Depok. Dan nanti dengan dinas kesehatan juga bisa link ya dengan kita pelayanan ini sedang yang kita inikan dari Kemenkes untuk kita bisa lakukan hal-hal yang serupa masyarakat warga Depok. Kalau warganya gaptek gimana? Hah? Warga gaptek ya, misalnya ada warga, nggak semua anggota keluarga gaptek ya. Kalau ibunya, bapaknya biasanya gaptek itu karena ada anaknya. Masa sih anak-anak sekarang gaptek semuanya kan enggak? Pasti ada yang inilah dari antara mereka. Iya, satu. Iya. Ya, silakan. Cukup membantu ya Pak? Sangat membantu sekali, ya sangat membantu sekali. Kedaruratan ini apalagi per hari sudah dibuktikan yang ditangani sudah sampai 4 orang tiap hari. Tapi yang laporan sampai 7-an, 8 kadang-kadang begitu. Karena ada orang yang hanya bertanya, konsultasi, dan tapi selama ini nggak ada yang main-main ya. Soalnya main-main kesehatan nggak ada. Tapi dia akan mencoba aja dengan tes bener nggak ini. Gitu. Iya, ada yang begitu mencoba. Karena memang belum tersosialisasi secara merata. Ya, gitu. Terima kasih. Ada lagi cukup ya? Untuk dukungan untuk pembangunan gedung jantung tadi gimana? Iya, kalau pembangunan ini karena memang ya kita nanti bantu dari sebagai fasilitator, ya misalnya IMB-nya, limbahnya, apanya, itu memang harus dengan izin restu dari pemerintah. Oke, cukup ya. Boleh kemana? Emergency ini berlaku untuk umum semua. Oh iya, jadi emergency itu berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Bisa dipakai oleh siapapun, mau penjemputan bisa di rumah, mau di jalan atau dimanapun silakan. Dipencet langsung ke call center khusus IGD dan bisa dijemput itu free. Ya, orang Jakarta, orang Sumatera, kalau dia dan ambil ini, kebenaran dia lagi di jalan tol, bisa langsung tinggal di sini. Bisa, kalau itu nanti mungkin kami arahkan ke rumah sakit Hermina terdekat. Bisa. Oke. 24 jam Bu? Bisa 24 jam. Jadi petugas kami siap 24 Khusus jam. jantung aja atau gimana sih? Semua kasus. Semua penyakit. Iya, semua kasus. Terutama di sini jantung yang memang golden periodnya itu sangat-sangat sempit. Kedaruratan ya, Iya, kedaruratan. Tiba-tiba anak muda jatuh juga nggak apa-apa, telepon. Iya. Jatuhnya karena dia patah hati atau apa. Iya. Tapi ini kedaruratan, nggak apa-apa, telepon. Iya. Nanti diperiksa kan, kenapa, bla gitu. Dicek dulu, perlu nggak dibawa ke rumah sakit Iya. gitu. Kadang-kadang nggak perlu juga. Iya, betul. Oke, Ya, cukup terima ya. kasih, Pak Oli. Ya, untuk Terima kasih. Berapa? Ya, ini peningkatan sudah merata di Jawa Barat, di Pulau Jawa, Bali itu ada perhatian lagi. Ya, khusus Depok ini biasa dengan Jakarta berdekatan. Jakarta naik pasti Depok naik. Kasus-kasus yang ini setelah kita telusuri memang mereka rata-rata ya, tidak semua yang bekerja di Jakarta. Mereka pulang menularkan kepada keluarganya karena dia OTG. Sebenarnya nggak ada gejala, paling gejala batuk apa segala macam. Karena nggak disiplin di rumahnya, ketika flu segala macam, akhirnya menularkan ke anak, istri dan sebagainya. Ini yang membuat banyak. 116 itu basis ininya adalah keluarga. Varian baru Kota Depok setelah ke Kemenkes apa namanya ini? Enggak apa ininya tesnya. Ada tesnya di sana Kemenkes itu 4 orang ya. Pertama 2, yang terakhir 2, 4 orang yang varian baru dari Omicron. Tapi yang lainnya di ini kan. Terkait vaksin Covax Pak yang disebut. Sudah saya minta supaya dihentikan karena memang arahan dari Provinsi Kemenkes awalnya memang dibolehkan, tapi ternyata selanjutnya ada fatwa dari MUI bahwa ini adalah haram. Maka sementara kami hentikan dulu sampai ada perbaikan vaksin ini ataupun arahan dari kementerian.
berarti sudah ada yang vaksin itu Ada ya? beberapa karena memang ada arahan dari provinsi sebelumnya. Ya. Oke.